Let's go! Ini dia map Alpine. Dan garis pesawatnya masih stabil. Hanya aja ini nggak dari atas atau nggak dari bawah, tapi dari sebelah, dari samping ya. Dan cukup adil, masih adil aja. Dan kita bakal ngeliat juga apakah di area Snowfall Garrison as always kedudukan antara First Rider di area atas, ataukah nanti ada satu tim lagi yang mencoba untuk merecoki seperti tadi First Rider Eclipse ya. First Rider Eclipse benar-benar tadi diganggu dengan dua tim, yaitu anak-anak Echo dan juga Morp. Tapi Morp yang berhasil untuk menguasai dengan adanya menjadi orang ketiga. Dan sekarang kita bakal ngeliat POV dari anak-anak GRC yang baru aja join untuk di match kedua. Mereka langsung membagi positioningnya karena emang di sebelah kiri itu tidak ada gangguan, atau sama artinya tidak ada beberapa tim yang coba untuk turun di area sana. Pembagiannya cukup baik, tapi tidak baik karena Onyx sepertinya akan langsung join to party, yang dimana early-nya sudah ada satu tim, bahkan seperti dengan tim yang tadi aja bermain di area map Nextera, sama seperti ada Morp dan juga anak-anak dari Onyx harusnya. Betul, masih ada First Rider juga di sana yang datang dan coba untuk memberikan pressure terhadap dua tim yang sedang melakukan pertempuran. Morp dan juga Onyx harap berhati-hati karena Onyx juga udah kehilangan dua anggotanya walaupun mereka dapetin dua. Artinya pertukaran cukup seimbang terjadi memang. Cuman ini nggak bagus untuk seorang Onyx yang dalam keadaan tidak baik-baik saja dari segi leaderboard sementara. Bonfire bakal coba dibuka Puya. Coba untuk melipir terlebih dahulu untuk lebih jauh lagi muternya gitu kan. Dan Morp kali ini bakal menjadi penguasa base camp bersamaan dengan First Rider Eclipse yang ternyata tipis-tipis coba untuk melakukan penculikan juga. Siapapun yang terlihat, Zaxia udah mulai terbaca di jump shot dari belakang. Sudah pasti bakal tumbang di tangan Darko dan langsung diselesaikan begitu saja. Masih belum selesai. Nasi ada Dark 20 ternyata yang berhasil coba dikandaskan oleh Morp. Kali ini kawan-kawan dari Morp juga tidak mau kalah. Bahkan kalau kita lihat First Rider Eclipse masih ada dua anggota yang bisa bangkit kembali, sedangkan EVOS Divine kali ini akan menambah pundi-pundi poin terhadap kawan-kawan SES yang mungkin coba untuk menabrak mereka, tapi hati-hati karena masih ada serang bara juga di sisi atas. Udah mulai terlihat kali ini dari serang Abak juga akan menunggu info terlebih dahulu. Mister 05, duel akan terjadi. Ini dia generasi out melawan generasi baru. Abak harus tertunduk di tangan Mister 05 nampaknya ya. Ada harus tertunduk di tangan Suhu ya, tapi nggak apa-apa, ini pertempuran yang cukup sengit antara kedua tim, yaitu anak-anak EVOS dan juga SES, yang dimana mereka benar-benar harga mati ya untuk coba untuk menumbangkan satu sama lain. Tapi kalau gua mau ngebahas sedikit tentang Morp benar-benar gagah berani, dia tahu timing yang tepat. Dan yang paling dibully itu anak-anak dari Onyx Olympus, tapi untungnya Onyx Olympus tuh masih ada satu orang yang langsung backup begitu aja. Wow, tadi gue ngeliat Dewa United menyisakan satu orang yang tersisa karena sudah dirontokin sama satu tim, yaitu Echo Esport. Ya sebenarnya Echo udah lagi mencari amunisi yang cukup baik ya itu dengan poin eliminasi yang banyak pastinya. Tapi Echo nggak sempat coba untuk nabrak dengan tim yang sama. Malahan Onyx tadi ya yang ketabrak ya. Jadi banyak banget sebenarnya tim yang coba untuk menabrak satu tim ini, itu antara Onyx atau Echo, yang mungkin akan menjadi poin tambahan juga untuk di early-nya bagi mereka yang membutuhkan poin. Tapi ternyata masih ada tim yang masih ngelawan nih, salah satunya Echo Esport, sedangkan Dewa United tersisa satu orang langsung backup begitu aja. Nah itu dia ya, dan gue melihat kali ini teman-teman dari Onyx nampaknya ya emang dalam keadaan mereka tuh tidak punya apa-apa. Ya enggak gini ya, mereka dari awal aja udah kelihatan entah mereka yang turun di drop zone yang salah atau memang kebetulan mereka turun bersama dengan tim-tim lain, tapi eksekusi di early mereka tuh benar-benar gak bagus banget. Dan itu jadi kelemahan dari Onyx yang paling kelihatan. Turun bersamaan sama Onyx sama dengan lu dapat poin kill gratis gitu aja udah terus, karena Onyx gak pernah menang duel di early gitu kan, dari 15 atau mungkin sekarang 17 match. Ini gue baru ngitung sekitaran 2 kali mereka menang tuh early drop waktu di daerah Bermuda itu juga kalau nggak salah. Cuman di sisanya tuh kayak mereka masih kurang bagus dalam memaksimalkan early drop mereka untuk bisa mengadeni pertempuran yang ada gitu kan. Dan sekarang dari seorang Puya tidak memiliki glue wall kali ini, harus coba bersembunyi. Masih ada seorang Kiba, double vector coba dibuka terlebih dahulu, sudah mulai terlihat jump shot akan coba dilakukan sudah pasti dari seorang Puya.
keseimbangan pada akhirnya dan menyisakan seorang Gardu yang coba untuk melarikan diri dari Vantage. Kalau Gardu sampai nginjek revival spot, itu Gardu bakal dicari habis-habisan sama Eko Esports nih ya. Pastinya bakal, karena memang posisinya nggak terlalu jauh, tapi Gardu ketahuan dong ya. Ella, Airap berhasil memulangkan satu orang yang tersisa dari Onyx Olympus. Gardu harus di ST ke-12. Ini sayang banget Onyx semakin jauh lagi, berarti kita bakal welcome to play-ins ya Onyx ya, karena 2 round yang sudah dimainkan Onyx Olympus bahkan sudah membawa kesempatan itu ya. Dan kita nggak apa-apa, kita masih ngeliat ada satu tim juga yang masih cukup konsisten untuk mendapatkan poin-poin tambahan, yaitu anak-anak dari Eko yang dimana mereka sedang terus mencari informasi di mana poin-poin eliminasi yang akan mereka dapatkan nantinya. Dan ada satu shockwave yang harusnya akan dikeluarkan oleh Max kali ini, dan gak jauh dari mereka sebenarnya di luar dari zona, yaitu masih ada satu orang yang tersisa dari Dewa United yang masih menahan nafasnya karena dia sadar di sekitaran mereka udah ada satu tim yang sebenarnya udah kedeteksi dengan beberapa tappingan yang tadi sudah dikeluarkan atas tembakan yang menuju ke arah Gardu ya. Nggak apa-apa, kita bakal move on aja karena kali ini Dark Call bakal mencoba untuk mengeker dengan satu snipernya sudah dipantau. Genesis Dogma hati-hati, itu kepala kena langsung headshot tuh, harusnya tepat banget di atas kepalanya. Ya, tapi seharusnya Borga juga sadar nggak mau nunjukin kepalanya terlebih dahulu, tapi ternyata First Rider Eclipse benar-benar galak. Mereka pede banget. Ini dia yang gue suka dari First Rider Eclipse. Mereka selalu berani mengambil keputusan entah apapun kejadiannya, tapi selama mereka bergerak, disitulah pertempuran akan terjadi. Genesis Dogma kali ini akan menjadi lawannya Lozi. Datang menjadi garda terdepan dengan menggunakan Torgan terlebih dahulu. Masih belum mengenai sasaran, coba untuk dikocek dan masih coba untuk bersembunyi di balik luar. Nampaknya Kiki coba untuk memberikan backup. Dapat dari arah kakinya masih ada lemparan granat Alvaro di sana yang membuat granat cukup banyak dan bikin rokes dari ledakan-ledakannya. Namun Almost Crazy akan coba menggunakan bonfire terlebih dahulu, memasak satu granat nampaknya dari serang Almost Crazy. Bakal coba dimasak dan dilempar, belum mengenai sasaran dengan cukup bagus. Sedangkan North 20 masih setengah darah menghilang dan dipaksa untuk turun kawan-kawan dari Genesis Dogma. Tapi Kiki mendapatkan free hit, dapat mengejar satu orang. Masih ada keluar yang bakal coba di pop up. Ketahuan posisi dari serang Kiki. Inisiasi rushing juga akan coba dilakukan terlebih dahulu untuk mendapatkan kill kah? Enggak, ternyata Zipline. Apa yang dipikirkan Kiki itu malah membuat dirinya pun terbungkam gitu kan, karena tidak bisa melakukan perlawanan sama sekali kalau udah naik zipline seperti itu. Dan arah tembaknya juga tepat banget dari arah First Rider Eclipse. Namun arah Cube sadar betul akan ada pertempuran di depannya, langsung melakukan tindakan kali ini, di mana dari seorang Legalot akan memerintahkan teman-temannya untuk bergerak maju menuju area jembatan. Almost Crazy sudah terlihat di sana. Legalot masih belum mengenai sasaran dari tembakan-tembakannya. Satu granat bakal coba dimasak terlebih dahulu. Dan berhasil dapetin satu orang Dark Call di sana. Itu dia, walaupun hanya 30% damage, tapi kalau kena 4-4 ya meledak-ledak juga gitu kan. Dan sekarang coba dibalas terlebih dahulu sama seorang Almost Crazy. Satu lemparan granat lagi dengan penggunaan Alvaro Wakan. Kali ini benar-benar luar biasa. Bahkan kalau kita lihat First Rider menyisakan 2 anggota saja, dan mau tidak mau harus menahan diri. Satu orang udah dipaksa untuk melarikan diri, yaitu seorang Lozi, menyisakan satu anggota dari seorang Almost Crazy kali ini. Namun depan, belakang, bawah juga ada Lozi akan tumbang juga pada akhirnya. Ya, Almost Crazy menjadi lone survivor yang hampir gila nampaknya untuk Almost Crazy. Sesuai namanya, kali ini akan langsung dikejar begitu aja, nggak akan dikasih lepas nih. RRQ lagi butuh poin soalnya. Nah, kelihatannya di sisi yang berbeda ini sang kakak Scooper berhasil untuk mendapatkan satu orang dari EVOS. Tapi gue masih gak tahu ini apakah masih berhasil sukseskah untuk melakukan pengejaran, karena Legalot benar-benar lagi haus poin eliminasi nih. Hati-hati, strategi ultnya sudah keluar. Tadi mantap banget gue ngeliat strategi satu yang sudah dikeluarkan oleh Legalot, mencoba untuk melemparkan granat dan langsung nutup dengan glowlight, karena dia sadar granatnya itu tidak terlalu jauh dan dekat banget dengan dirinya, dan dia tahu juga bahwa ada satu orang yang coba untuk naik ke arah dia. Dan sekarang First Rider yang satunya, gue gak tahu First Rider yang mana nih yang berhasil ditumbangkan oleh EVOS. Dan kalau kita ngelihat Almost Crazy harusnya itu Eclipse ya, Eclipse. Berarti Strom yang sudah tereliminasi di posisi ke-11. Dan sekarang kita langsung move aja, karena masih ada Bigatron Delta yang masih mencoba untuk membuang 2 glowalnya. Gue masih belum tahu apakah tembakan dari mana, dari siapakah yang akan dihindarkan. Ternyata dari GRC kali ini
yang dimana Sensei berhasil untuk knockdown. Masih ada upaya untuk melakukan reviving dari seorang Young Daddy, tapi kita masih bakal melihat nih spray down yang akan dilakukan oleh GRC di sisi yang berbeda. Morph berhasil mendapatkan satu orang dari Bigetron, akan menjadi terparty untuk kesekian kalinya untuk tim Morph kali ini. Betul, masih coba dicari terlebih dahulu satu kesempatannya. Teman-teman dari Bigetron Delta kali ini akan coba untuk melihat satu kesempatan yang mereka punya, yaitu dapat satu poin eliminasi, tapi Sensei harus terjatuh. Bahkan kalau kita lihat kali ini dia nggak bisa bangkit kembali. Young Daddy alias dari seorang Jimmy harus tertumbangkan juga lewat sisi atas. Itu Jimmy ya lagi ganti nickname. Memang dia ganti nickname jadi papa muda gitu kan. Mentang-mentang baru menikah. Tapi oke, kita melihat lagi masih ada 7 poin eliminasi yang sudah dikumpulkan oleh teman-teman dari Mom. Sedangkan dari arah Bigetron Delta menyisakan seorang Chaos sendirian. Kali ini satu jam sudah berhasil mendapatkan satu orang saja, namun belum dan tidak akan cukup karena JRC masih ada beberapa anggota yang terlihat. Bahkan di depan mukanya tiba-tiba ada Eko Esports. Ya ampun, Bigetron harus tumbang Ripple sejak 10. Ya ampun, benar-benar sulit untuk Bigetron. Bahkan kalau kita lihat Morph 7 poin eliminasi sudah mulai dikumpulkan dan sudah mulai terlihat satu kesempatan di dalam kesempitan. Namun Eko 6 poin eliminasi yang dikumpulkan menjadi hal baik untuk dia walaupun sekarang Irem meninggalkan seorang diri dan tidak akan bisa bertahan dan harus puas di posisi ke-9. Sulit banget ya positioning dari Eko, dia langsung masuk begitu aja dengan pertempuran antara 3 tim. Dia nggak tahu bahwa masih ada Morph yang coba untuk menunggu timing yang tepat, masih mencoba untuk menguasai dari area kejauhan aja. Sekarang timing yang cukup baik untuk Morph coba untuk eksekusi satu tim yang masih utuh di area satu compound, yaitu anak-anak dari GRC. Tapi sayang banget Susananya yang memegang senjata M79 mematikan harus terkena knockdown, disusul Koja karena sakit banget. Tembakan yang sudah diberikan oleh anak-anak dari GRC kepada Morph. 2 orang yang tersisa dari Morph kali ini langsung coba untuk cabut begitu aja. Masih mengarah ke area finding machine, tapi ini terlihat aimbot aja nggak punya koin. Kita masih nggak tahu apakah dari Mal akan mencoba untuk melakukan reviving. Kita masih belum tahu koin berapa yang dia punya. Tapi sepertinya kalau gerak-gerik dari keduanya harusnya tidak mempunyai koin sama sekali. Yang artinya mereka akan PR untuk melakukan reviving kepada 2 teman yang sudah tiada. Nggak apa-apa. Kita langsung move on aja karena kali ini RRQ yang sudah dapetin satu compound berada di area atas. Visionnya masih cukup baik, harusnya di sisi yang berbeda Eclipse pun harus tereliminate dengan sakitnya Zona harusnya. Dan sekarang 10 poin eliminasi yang sudah dikantongi oleh Wings dan kawan-kawan. Disusul Ses Alphaing harus puas juga menyusul kepulangan dari Eclipse. 6 tim yang tersisa kali ini masih ada RRQ yang bakal mencoba untuk melenggang, meluaskan dirinya ke arah sebelah kiri, bakal mencoba untuk mencari informasi lagi lebih tepat banget. RRQ bakal coba untuk securing untuk satu compound yang mereka jaga pastinya, Bayu. Betul, itu dia yang bakal dilakukan sama RRQ. Dan jangan sampai Genesis Dogma ini teralihkan fokusnya karena mereka juga sedang melakukan rotasi. Tapi Wings mendapatkan karena seorang abu di sana. Gak masalah, cuman ngecek ombak aja, ngetes aja dan berhasil dapetin satu. Berarti kawan-kawan dari Dewa juga masih bisa untuk menjaga sisi mereka dengan cukup baik. Walaupun memang zona akhir menjadi area open field, nampaknya pertempuran 6 tim akan pecah banget karena masing-masing tim memiliki resource global yang lumayan. Sehingga labirin global akan segera terjadi kali ini tanpa adanya komponen paten. Sedangkan dari seorang Kiki yang coba untuk tiarap bersembunyi tidak akan bisa untuk bertahan lebih jauh lagi. Ya ampun, Dels juga kali ini sedang bertiarap di samping WC ya nampaknya, karena kalau kita melihat itu ada WC yang sedang terlihat di situ. WC duduk tapi nggak didudukin ya, masih dipantau-pantau doang. Dan kalau kita melihat Genesis Dogma, Borgai juga sudah mulai ketahuan di tangan teman-teman EVOS Divine. Pergerakannya akan dikunci dan tidak akan dikasih kesempatan untuk melarikan diri. Bahkan kali ini bisa saja dirinya malah menjadi pundi-pundi poin tambahan untuk EVOS Divine. Sedangkan Dels akan menahan nafas sebisa mungkin karena di sampingnya ada toilet ya. Bukan, maksudnya di atas biar nggak ketahuan posisinya gitu, maksudnya gitu guys. Ya udah nggak apa-apa, seenggaknya toiletnya masih bisa untuk dimanfaatkan ya. Tapi kalau kita perhatikan ini 2 tim yang masih cukup panas dengan poin eliminasi yang banyak. RRQ harus menumbangkan satu player ya karena sudah langsung di-tapping dengan manja oleh Abax menggunakan SCXT. Sakit banget tembakan yang akan diberikan oleh Abax. Tapi hati-hati, masih ada 3 orang dari RRQ yang bakal mencoba untuk membalaskan tembakan. Satu headshot yang sudah didapatkan oleh Abax, 264 damage yang akan diberikan oleh Abax kepada RRQ, membuat RRQ bakal ketinggalan untuk masuk ke dalam zona. Objektif dari anak-anak EVOS yang gue suka kenapa dia sudah dapetin informasi. Oke, 1 orang sudah knock, 1 orang sudah dipulangkan. At least masih ada kesempatan untuk melakukan reviving dari RRQ dan itulah timing
timing yang tepat untuk EVOS masuk ke area pertahanan nih. Zona lebih aman lagi. IMGUT bakal coba untuk clear up di area luaran zona. Satu orang sudah berhasil dipulangkan. Kali ini Genesis Dogma berhasil di spray down oleh Beyond. Bakal berfokus kepada anak-anak dari Dewa United kali ini. Beyond dengan senjata Grozanya harusnya itu cukup sakit walaupun satu shockwave tepat mengenai diri IMGUT. Oke, nggak apa-apa, satu kampus sudah diamankan dan satu orang berhasil untuk di knockdown karena masih ada Wings juga yang bakal mencoba untuk memberikan kontribusi yang cukup baik banget atas Dewa United. Satu orang yang tersisa karena masih ada Kiss di luar sana masih mencoba untuk menggulung satu medkit ya. Wings bakal mencoba untuk mendekat ke arah anak-anak EVOS tapi tidak melupakan satu orang dari Kids yang berada di balik pohon. Begitu aja, Kids benar-benar harus banyak-banyak berdoa nih Bayu. Betul, karena sekarang pertempuran akan pecah terlebih dahulu antara EVOS dan juga Anarki. Satu orang apakah harus terjatuh? Masih ada 1 jam saja berlakukan, namun nampaknya masih belum mengenai sasaran dengan cukup baik. Jafra, pertempuran jarak dekat. Dewa United terus tumbang, akhirnya juga di posisi yang ketiga. 3 lawan 4 akan terjadi. Kemakan zona dari EVOS, masih ada keluar, tapi Beyond banyak banget. Bahkan kalau kita lihat ada seorang apa yang berhasil dijatuhkan oleh seorang IMGUT kali ini. IMGUT coba untuk menahan diri, masih ada gerombak. 1 granat dari seorang Beyond. Dengan 1 kill dari Alvaro membuat ledakan begitu banyak. Bahkan dari seorang Razor terjatuh, menyisakan seorang Wing sendirian. Tapi Wing berhasil mendapatkan karena seorang Jafra kali ini dengan penggunaan satu snipernya. Akan terus dipantau dari seorang Beyond dan juga IMGUT. Respect play akan dilakukan di antara keduanya. Apakah dan siapakah yang akan mendapatkan Buya? Tembak akan coba dilakukan oleh seorang IMGUT. Coba untuk menggocek terlebih dahulu. Glue masih ada 2 dari seorang Wings. Coba untuk menahan diri tapi dirinya juga akan ditembak dari 2 orang sekaligus. Berfokus dan tidak akan bisa. Ini dia lagi-lagi EVOS Divine yang berhasil mendapatkan Buya. Congratulations 2 kali Buya untuk hari ini berturut-turut. EVOS Divine mengamuk guys ya. Yoi, kali ini EVOS Divine 2 kali Buya dengan poin eliminasi yang banyak harusnya akan membuahkan hasil untuk di papan leaderboard kita kali ini Bayu. Betul, luar biasa sekali